Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah ya kalian baik semua. Baik, sebelum itu Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Apakah kalian hadir semua? Oh, alhamdulillah ternyata kalian hadir semua ya. Syukur deh. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa ya. Nah, sebelum masuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita periksa terlebih dahulu ya kolong meja dan samping kanan kiri kalian apakah ada sampah. Jika ada, tolong diambil ya sampahnya terlebih dahulu dan nanti saat pembelajaran telah usai, silakan sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, ada yang ingat dengan materi minggu lalu? Ya, silakan kamu. Ya, benar sekali. Minggu lalu kita belajar tentang teks prosedur. Nah, untuk minggu ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari? Ada yang tahu? Ibu akan memberi clue. Clue-nya itu tentang pembelajaran hari ini kita akan tentang suatu informasi yang bisa kita dapatkan. Apa kira-kira ada yang tahu? Ya, benar sekali. Hari ini kita akan belajar mengenai teks berita. Ada yang tahu teks berita itu apa? Benar sekali, teks berita adalah teks yang memberikan suatu informasi kepada kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, selama proses pembelajaran siswa mampu menghargai dan mensyukuri keberadaan bahasa Indonesia sebagai sarana menyajikan informasi lisan dan tulisan. Dan yang kedua, selama proses pembelajaran, siswa berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan santun dalam menghadapi selama pembelajaran. Yang ketiga, siswa dapat memahami pengertian tentang teks berita. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Yang kelima, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah dalam menentukan pokok-pokok berita. Dan yang keenam, siswa dapat merumuskan ringkasan atau kesimpulan unsur-unsur teks berita. Dan yang ketujuh, siswa bisa menanggapi isi berita yang didengar ataupun yang dibaca olehnya. Dan yang kedelapan, siswa dapat menganalisis struktur teks berita. Yang kesembilan, siswa dapat menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks berita tersebut. Dan yang ke-10, siswa bisa menyampaikan laporan teks berita secara lisan dengan memperhatikan intonasi, lafal, mimik, dan kinestik. Dan untuk metode yang digunakan oleh Ibu pada kali ini yaitu ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Baik anak-anak, kita mulai saja pembelajaran hari ini mengenai teks berita. Apa aja sih yang ada dalam teks berita? Kita mulai aja ya. Pengertian dari teks berita. Teks berita dalam KBBI diartikan sebagai segala sesuatu yang diberitakan. Berita diartikan sebagai cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat berisi kabar atau pengumuman atau pemberitahuan. Berdasarkan cara penyampaiannya, berita dibagi menjadi dua. Yang pertama, secara lisan dan yang kedua secara tulisan.
Berita biasanya disampaikan dalam media cetak seperti surat kabar dan majalah. Dan selain itu, berita dapat disampaikan melalui elektronik seperti radio, televisi, ataupun internet. Nah, yang kedua yaitu mengenai unsur-unsur teks berita. Apa aja sih unsur-unsur dari teks berita? Nah, dalam teks berita ada 6 unsur yang terdapat dalam sebuah berita, yaitu 5W plus 1H. Yang pertama, what, apa? Apa dari di sini itu topik utama apa yang sedang diberitakan atau peristiwa apa yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Dan yang kedua yaitu who, siapa. Siapa di sini yaitu tokoh yang berperan penting atau yang bersangkutan dalam suatu kejadian atau suatu peristiwa tersebut. Dan yang ketiga, where, di mana. Di mana di sini yaitu tempat atau tempat kejadian yang terjadi dalam peristiwa tersebut. Nah, yang keempat adalah when, kapan. Kapan di sini adalah mengenai keterangan tempat, waktu, suasana, di mana peristiwa itu terjadi, seperti itu. Yang kelima, mengapa? Mengapa di sini yaitu tentang pernyataan untuk mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Dan yang terakhir yaitu how. How di sini yaitu bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi. Kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Seperti itu. Nah, dari penjelasan mengenai pengertian dan unsur-unsur dari teks berita, apakah dari kalian semua anak-anak ada yang masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oh, tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalian sudah paham semua ya mengenai pengertian dari teks berita dan unsur-unsur dari teks, yaitu mengenai struktur teks berita. Struktur teks berita di sini adalah berita yang tersusun rapi akan lebih enak dibaca dan dipahami. Untuk itu perlu kalian ketahui bahwa teks berita memiliki 3 struktur yang saling terkait dan melengkapi satu sama lain. Hal ini bertujuan agar teks berita menjadi terarah dan tidak keluar dari ruang lingkup peristiwa yang sedang diperbincangkan tersebut. Maka untuk lebih memahami struktur teks berita, mari kita kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu mengenai orientasi. Orientasi berita di sini merupakan penjelasan singkat dari pengenalan masalah suatu berita dan terletak pada pembukaan atau awal kejadian atau berada di awal berita. Yang kedua, peristiwa. Peristiwa di sini adalah pokok inti dari permasalahan yang sedang dibahas dalam berita tersebut. Di sini diceritakan secara kronologis tentang sebuah kejadian berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga yaitu sumber berita, yaitu asal didapatnya berita tersebut dari mana, bisa dari media cetak maupun media elektronik. Selanjutnya anak-anak, selanjutnya yaitu tentang piramida terbalik dari teks berita. Ada apa saja sih? Yang pertama ada judul berita, kepala berita, tubuh berita atau body, dan terakhir ekor berita. Selanjutnya tentukan pokok-pokok berita. Itu apa saja sih yang harus diperlukan? Yang pertama yaitu siapkan alat tulis untuk menentukan hal-hal penting dalam berita. Yang kedua, mulailah mendengarkan berita yang didengarkan dengan penuh konsentrasi. Dan yang ketiga, catatlah hal-hal penting yang berpedoman pada unsur 5W plus 1H. Dan yang terakhir, berdasarkan catatan hal-hal penting tadi, rangkumlah kejadian tersebut dalam sebuah paragraf dan simpulkan isi berita tersebut. Tentang kaidah kebahasaan. Bahasa apa saja sih yang digunakan dalam teks berita? Yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kita harus menggunakan bahasa baku dalam menulis berita. Yang kedua,
penggunaan kalimat langsung. Dan yang ketiga, penggunaan kata kerja mental. Yang keempat, penggunaan fungsi keterangan, waktu, dan tempat. Dan yang terakhir, penggunaan konjungsi temporal. Selanjutnya mengenai penyimpulan berita. Apa saja sih yang ada dalam penyimpulan berita tersebut? Yang pertama, kita harus membaca atau mendengarkan berita terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan unsur-unsur berita yaitu 5W plus 1H. Yang ketiga, membuat kesimpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditentukan tadi. Yang terakhir, cara menyimpulkan isi berita dapat ditulis dalam sebuah peraga berdasarkan pokok-pokok pikiran yang telah ditentukan dalam wacana berita tersebut. Nah, selanjutnya mengenai penyampaian berita. Penyampaian berita di sini yaitu menentukan sumber berita, yakni berupa peristiwa yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang. Yang kedua, menentangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa tersebut. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta dengan berketerangan pada pola adik simba. Adik simba di sini yaitu tadi 5W plus 1H. Yang keempat dan terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting sampai ke yang tidak penting. Baik, yang terakhir di sini yaitu mengenai tanggapan isi berita. Tanggapan isi berita di sini yaitu memberikan perhatian atau perhatian dalam bentuk tanggapan negatif maupun tanggapan positif atau dukungan, komentar dan atau pendapat mengenai hal yang dilihat atau didengarkan oleh kita. Tanggapan di sini hendaknya kita diberikan secara jelas dan diikuti alasan yang logis tanpa harus mengada-ngada. Kita harus sesuai dengan apa yang sudah kita baca, berita yang sudah kita baca, jangan asal kita mengomentari berita tersebut seperti itu. Kan? Dari semua materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang tidak mengerti anak-anak? Oke, kamu? Oh, bagaimanakah yang tidak kamu mengerti? Oh, mengenai penyampaiannya. Penyampaian di sini itu maksud penyampaian berita itu kita harus pertama-tama kita harus menentukan dulu sumber dari berita tersebut. Sumbernya itu dapat dari mana. Terus kita harus mendatangi sumber berita tersebut. Kita harus datangi secara langsung orang yang ada di TKP tersebut. Dan yang ketiga yaitu mencatat fakta-fakta yang ada di dalam lapangan. Terus yang terakhir, mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks yang bisa kita beritakan kepada semua orang. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Alhamdulillah kalau kamu sudah mengerti ya. Selanjutnya, karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, Ibu akan melanjutkan dengan membagikan kalian menjadi 5 kelompok. Dari kelima kelompok tersebut harus bisa menentukan unsur-unsur teks berita yang ada dalam berita yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Ibu akan beri waktu kalian selama 5 menit. Apakah cukup? Oke, cukup. Baik, akan Ibu tunggu sampai 5 menit ya. Baik, karena waktunya sudah tidak cukup, maka untuk tugasnya kita jadikan PR saja ya. Karena tugasnya sudah kita jadikan PR, Ibu jadikan PR untuk kalian di rumah, kalian kerjakan. Mari kita rangkum terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai pengertian teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi suatu informasi
dalam teks berita itu terdapat unsur-unsurnya. Yang pertama itu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Dalam teks berita juga terdapat kaidah kebahasaan yang tidak sembarangan kita gunakan, yaitu pertama penggunaan bahasa yang harus bersifat baku, penggunaan bahasa harus dari kalimat langsung, penggunaan kata kerja mental, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat, dan penggunaan konjungsi temporal. Baik, karena waktunya sudah tidak cukup lagi, mari kita akhiri saja pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.